Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita hadir di majelis yang berbahagia ini dalam rangka membaca Al-Quran dan mengikuti kajian kultum singkat. Mudah-mudahan dua materi ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mewasiatkan kepada kita semua, terutama anak-anakku, dalam perjalanan hidup kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syukur itu merupakan bagian daripada seseorang ketika dia mampu memanfaatkan seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, oleh kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kita. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, session pertama ini saya mencoba kita baca Al-Quran secara bersama-sama, menirukan bacaan saya mulai surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian pada sesi kedua saya akan melakukan sedikit tausiah untuk memberikan penguatan kepada anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Fatihah, menirukan bacaan saya. Al-Fatihah terlebih dulu, menirukan dengan suara vokal yang lantang, keras. Sudah semua? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian anak-anak, sekarang kita masuk ke surat Al-Baqarah, surat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. Demikianlah anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesi pertama kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 10.
Mudah-mudahan bacaan kita hari ini senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian kita masuk ke sesi kedua, sedikit tausiah dalam rangka penguatan di dalam bulan suci Ramadan ini. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang atau hai manusia, kata Allah, sembahlah Allah yang telah menciptakan kita semua. Informasi dari Allah. Dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, tentunya takwa, ketika kita berbicara tentang takwa, maka ruhnya Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Spirit Al-Quran yang menjadi tolak ukur ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tercermin dalam Al-Quran surah 2 ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas. Udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah sekali-kali kamu bersekutu dengan syaitan, makhluk yang namanya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ternyata syaitan itu adalah musuh bebuyutan manusia, musuh bebuyutan kita. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya bacakan tadi merupakan konsensus ketika kita beragama. Jadi anak-anakku, ketika kita beragama, maka acuannya adalah udkhulu fis-silmi kafah, berada dalam keberagaman itu secara totalitas. Tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh sepenggal-sepenggal. Kemudian anak-anakku, sedangkan pijakan manajerial dari udkhulu fis-silmi kafah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan resep dalam Al-Quran surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali kita semua ini menghambakan diri di hadapan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang atau sebagian manusia atau sebagian teman-teman kita tidak beribadah kepada Allah, tidak bersujud kepada Allah, barangkali itu perlu dipertanyakan. Jadi kuncinya adalah illa liya'budun. Ya. Sentralnya adalah illa liya'budun. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah menjelaskan kehadiran kalian di muka bumi ini adalah semata-mata beribadah kepada illa liya'budun. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke arena atau ke area zona pembahasan kita, ya, terlebih dahulu kita melakukan identifikasi, ya, tentang ciri pembahasan kita hari ini. Insya Allah ciri pembahasan kita itu terekam pada Al-Quran surat 3 ayat 112. Jadi ciri pembahasan kita hari ini dalam rangka illa liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bersumber atau terekam dari Al-Quran surat 3 ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi kuncinya itu hablu minallah, hablu minan nas, secara vertikal dan secara horizontal. Kita beribadah kepada Allah secara vertikal, kemudian kita melakukan tingkat muamalah kita itu secara horizontal, ya, tentang kehidupan manusia. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ciri vertikal dan horizontal ini, atau hablu minallah dan hablu minan nas ini, maka kita akan mendapatkan dua variabel dalam menjabarkan pembahasan kita pada sore hari. Variabel yang pertama adalah illa liya'budun. Sembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian variabel yang kedua adalah afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Pertanyaan Allah, apakah kamu mengira bahwa Allah Ta'ala menciptakan kamu semua ini hanya sekedar main-main belaka, sementara kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dua ciri ini kita masuk ke kajian kita secara singkat dan insya Allah gamblang, ya. Dan sebelum kita memulai dengan kajian kita dengan acuan dua variabel ini, terlebih dahulu saya sampaikan kepada anak-anakku bahwa karena kita berbicara menyangkut ibadah, maka kita harus mengetahui ibadah itu apa sih? Ibadah itu kategorinya seperti apa? Kategori ibadah itu ada 3. Pertama, ibadah mahdho. Ibadah mahdho itu adalah ibadah dengan acuan sangat jelas dan sudah ditentukan syarat dan rukun-rukunnya. Jadi ketika kita berbicara tentang ibadah mahdho, maka hukumnya itu sudah jelas, acuannya sudah jelas, ketentuannya sudah jelas, yakni ada syarat-syaratnya,
dan ada rukun-rukunnya. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kategori ibadah yang kedua adalah ghairu mahdho. Ibadah ghairu mahdho ini ibadah dengan acuan yang tidak tetap. Ya, saya ulangi, ketika kita berbicara tentang kategori ibadah ghairu mahdho, ya, maka acuannya itu tidak tetap. Namun dia memiliki landasan. Landasannya itu terletak pada niat kita dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, saya sedikit melakukan reset back, mundur ke maju ke depan, agak maju, ya. Ibadah mahdho itu contohnya ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, dan seterusnya. Rukun Islam yang kelima, ya. Rukun Islam ada 5 itu, ya, masuk dalam kategori ibadah mahdho. Kemudian ibadah ghairu mahdho itu adalah misalnya ketika ada mobil yang mogok, kemudian orang tidak minta bantuan, tapi Anda dengan ikhlas kemudian datang mendorong mobil itu. Ataukah memindahkan duri atau sesuatu yang menghalangi jalan umum ke pinggir. Itu bagian masuk dalam ibadah ghairu mahdho. Ketentuannya tidak ada, tapi landasannya terletak pada niat dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kategori ibadah yang ketiga, yakni ibadah muamalah. Ketika kita berbicara ibadah muamalah, maka aspeknya adalah bermasyarakat, hubungan bermasyarakat, beretika terhadap tetangga dan seterusnya dan seterusnya. Itu nuansa daripada ibadah muamalah. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke dalam sentral pembahasan kita, yakni illa liya'budun, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, illa liya'budun ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum kita melakukan pembahasan yang namanya illa liya'budun. Syarat-syaratnya harus kita ketemukan dulu. Ada syarat-syaratnya. Loh Ustaz, syaratnya apa saja? Syarat yang pertama, sebelum kita melangkah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat banyak sekali, tapi saya cuma mengutip beberapa saja sebagai pelengkap kajian kita pada sore hari. Syarat yang pertama adalah bersihkan dirimu dari kesyirikan jika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadikanlah takwa itu sebagai ciri tatkala kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat pertama itu kita bersihkan hati kita, diri kita dari noda-noda yang namanya kesyirikan. Kemudian ciri yang kedua atau syarat yang kedua sebelum kita beribadah kepada Allah,
illa liya'budun. Jadikanlah takwa itu sebagai ciri tatkala kita beribadah kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hari ini takwa itu porsinya paling banyak, karena rohnya ibadah itu kan takwa la'allakum tattaqun. Ya. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat atau ciri yang ketiga sebelum kita illa liya'budun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni perbanyaklah berbuat baik. Sekali lagi, perbanyaklah kalian berbuat baik. Ketika kalian berbuat baik itu, kebaikan itu justru kembali kepada diri kita masing-masing, tidak untuk orang lain. Allah pasti menilai kebaikan yang pernah kita lakukan itu. Sehingga Allah menjelaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika anak-anakku berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ending daripada illa liya'budun, kita masuk ke pembahasan illa liya'budun, ya. Kecuali menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah syarat-syarat tadi terpenuhi, maka senjata bagi orang-orang beriman, senjata bagi orang-orang bertakwa kepada Allah adalah membangun atau mendirikan solat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Jadi kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa tangganya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu salat. Ya. Dirikanlah salat. Tak mungkin kemudian saya ini beribadah kepada Allah tapi tidak salat. Salat itu sentral. Solat itu ujung tombak. Anda berpuasa, tapi kalau tidak solat, nihil. Anda haji, Anda zakat, semuanya Anda lakukan, tapi ketika Anda tidak mendirikan solat, maka tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi standarisasi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menilai amalia kita adalah terletak pada nilai solat. Awwalu ma yuhasabu alaihi bil abdu yaumal qiyamati as-sholah. As-sholatu fa in saluhat saluha sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru. Yang paling pertama ketika kalian di yaumil qiyamah dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sholah. Ketika solatmu itu baik, maka seluruh amaliamu itu menjadi baik. Dan ketika solatmu elek, jelek, tidak terhitung, tidak ternilai di sisi Allah, maka ibadah-ibadah yang lain itu juga ikut jelek. Nah, oleh karena itu anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian sudah mendapatkan yang namanya pelajaran solat dari Ustadz Akhwan, ya, Ustadz Akhwan. Tapi saya melihat kita semua ini ketika takbiratul ihram aja berbeda-beda, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda-beda, tidak sama, ya. Nah, oleh karena itu nanti saya sampaikan kepada Ustadz Akhwan supaya memberikan briefing itu lebih baik lagi, sehingga takbiratul ihram itu, kaifiyah sholat itu, gerakannya harus sama. Loh, kita ini kan di ruang lingkup Muhammadiyah, aspek takbiratul ihram saja itu hadisnya ada 3. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Muhammadiyah ambilnya Bukhari dan Muslim. Ya,
Nah, oleh karena itu anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takbiratul ihram versi Muhammadiyah dasarnya hadis Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, selesai baru meletakkan telapak tangan kanan berada di punggung tangan kiri, kemudian di atas dadanya. Saya tanya seorang dokter, Ustaz, dada itu kira-kira rongganya seperti apa? Wilayahnya seperti apa? Ya di ulu hati itu. Ustaz, sini. Ulu hati, ulu hati. Allahu Akbar. Akbar itu masih di sini, saya tidak tahu. Tapi apakah kemudian akbar kemudian di belakang lebih dulu, saya tidak tahu. Ya. Yang jelas sesuai dengan aturan, sesuai dengan hadis yang dijelaskan oleh Tarji, Allahu Akbar. Akbar itu kemudian meletakkan, kemudian diletakkan di atas dada. Itu salah satu contoh daripada kaifiyah solat versi Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu anak-anakku, solat itu tidak boleh dilupakan. Ya. Kita perbaiki yang namanya kaifiyah solat itu sehingga solat kita itu menjadi sempurna. Apakah kemudian ketika gerakannya itu berbeda, kemudian tidak sempurna, wallahu alam. Itu Allah Subhanahu wa taala punya kewenangan, hak prerogatif Allah yang akan milih. Oh, dia solat kok masa mendapat pilih? Ya, pasti mendapat pilih. Kemudian nilai yang paling sempurna adalah bagaimana kemudian kita memperhatikan kaifiyah solat itu, bacaannya itu sesuai dengan apa yang telah dibangun dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira sedikit gambaran tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rangkaiannya cuma satu, yakni bagaimana kemudian kita menegakkan dan mendirikan sholat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kondisi dan situasi apapun, sholat itu tidak boleh dilupakan. Ya. Sakit, Anda kerjakan sesuai dengan kondisi sakit. Tidak bisa berdiri sampai duduk, tidak bisa duduk sampai berbaring, tidak bisa berbaring sampai tidur, ya, tidak bisa tidur sampai menggunakan isyarat. Kalau tidak bisa isyarat, lah mati. Innalillah. Jadi solat itu dalam situasi dan kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan. Anak-anakku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian tausiah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, dan insya Allah nilai keimanan dan ketakwaan kita itu menjadi terpatri, kemudian spirit itu menjadi lebih kuat, iman dan takut lebih kuat dalam rangka menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikianlah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.